dari kelas 12 2A 14. Di sini saya akan menjelaskan ERD dari proyek kami. Berikut ini adalah hasil pembuatan diagram hubungan antar entitas atau ERD pada toko buku. Yang pertama ada entiti toko buku dengan atribut nama dan alamat. Selanjutnya ada simbol relationship menjual. Lalu ada simbol entity buku. Lalu atributnya jumlah buku, harga, dan nama. Selanjutnya di sebelah kanan ada simbol relationship menulis. Di atasnya ada simbol entity yaitu penulis. Lalu atributnya ada nama penulis, tahun lahir, dan alamat. Selanjutnya di sebelah kiri simbol entity buku ada simbol relationship membeli. Di bawahnya ada simbol entity pembeli dengan atribut nama, nomor handphone, dan alamat. Di bawah entity buku ada simbol relationship diterbitkan. Sebelahnya ada simbol entity penerbit dengan atribut nama penerbit, tahun terbit, dan alamat. Perkenalkan, nama saya Salsabila Siva Nur Aini dengan NIM 122000511 dari kelas 12 2A 14. Di sini saya akan membuat data di SQL menggunakan command from. Yang pertama, kita masuk dulu ke SQL-nya ya dengan mengetikkan cd c.2 size, lalu pencet enter. Lalu ketikkan .2 tanda petik sum slice mysql slice bin slice mysql dot ec strip u spasi plot strip p, lalu enter. Nah, tampilannya seperti ini ya kalau kalian sudah masuk ke dalam mysql. Nah, lalu yang kedua, buat database dengan nama toko buku Salemba, lalu tampilkan database yang ada pada MySQL. Nah, untuk membuat database, kita menggunakan user create. Nah, karena kami sudah membuatnya, jadi kita langsung lihat saja ya database-nya itu udah ada atau belum, dengan mengetikkan saw database titik-petik enter. Nah, udah ada ya database-nya ini. Lalu setelah itu, yang ketiga adalah aktifkan database toko buku Salemba. Nah, untuk mengaktifkannya, kita menggunakan query use. Kita ketikkan lagi ya di MySQL-nya. Use, nama database yang akan kita aktifkan ya. Nah, di sini saya akan mengaktifkan database toko buku Salemba, jadi use database, use toko buku Salemba, titik-petik enter. Nah, jika udah aktif pasti akan ada bacaannya database change ya. Itu artinya udah berhasil diaktifkan. Lalu yang keempat, buat tabel-tabel yang sudah ditentukan. Nah, kelompok kami akan membuat 5 tabel. Yang pertama ada tabel buku, ada tabel pembeli buku, penerbit buku, pengarang, dan toko buku. Untuk membuat tabel kita juga menggunakan user create. Karena di sini kami sudah membuat tabel, maka kita akan menampilkan saja ya tabel di toko buku Salemba itu ada apa aja. Nah, untuk mengaktifkannya kita menggunakan user saw tables. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadinya ada 5 tabel yang sudah kami buat, yaitu ada tabel buku, pembeli buku, penerbit buku, pengarang, dan toko buku. Setelah menampilkan tabel yang ada di database toko buku Salemba, selanjutnya kita akan membuat tampilan struktur tabel yang telah dibuat. Kita menggunakan user desk ya, jadi kita tinggal mengetikkan user desk. Yang pertama kita ketikkan desk toko buku titik koma enter, lalu desk buku, lalu desk penerbit
buku, enter, lalu des pengarang, lalu des, sebentar, satu lagi des, pembeli buku, lalu enter. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan tampilan isi report codingan yang telah kelompok kami buat. Yang pertama itu saya akan menampilkan select bintang from toko underscore buku, dan kemudian saya akan menampilkan lagi select bintang from buku, dan kemudian select bintang from penulis. Saya akan menampilkan lagi select bintang from penerbit, dan kemudian saya akan menampilkan lagi select bintang from penerbit buku. Dan di sini sudah ada beberapa tampilan isi report, dan kemudian saya akan menampilkan tampilan isi report dengan pengurutan data berdasarkan jumlah beli. Di sini saya akan menampilkan select bintang from penulis underscore buku, order by JMLK underscore beli. Dan di sini saya akan menampilkan jumlah total keseluruhan harga pada tabel. Ini kita ketik select sum kurung buka harga dan kurung tutup from buku. Dan ini adalah tampilannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Anissa dengan NIM 122011077 dari kelas 12 2A14. Di sini saya akan menjelaskan query-query project yang telah kami buat. Yang pertama, saya akan menghapus primary key ke dalam tabel penulis. Karena kita sudah mengganti nama menjadi tabel pengarang, maka kita akan menggunakan alter tabel pengarang. Nah, maka akan muncul seperti ini. Yang kedua, tambahkan no ID buku ke dalam tabel buku menggunakan alter tabel buku add jumlah halaman integer 70. Nah, maka akan muncul seperti ini. Yang ketiga, saya akan mengubah tabel penulis menjadi pengarang. Karena kita sudah mengubah tabel penulis jadi pengarang, maka akan dibalik. Jadi mengubah tabel pengarang jadi penulis menggunakan rename.
Nah, maka akan muncul seperti ini. Yang keempat, saya akan mengubah tabel penerbit menjadi penerbit buku. Karena sudah pernah saya rubah, maka akan saya balik menjadi penerbit buku menjadi penerbit menggunakan rename tabel. Maka akan muncul seperti ini. Saya Denita Aprilianti dengan NIM 122000795 dari kelas 12 2A14. Di sini saya akan menjelaskan query-query dari proyek kami. Yang pertama, ubah tabel pembeli itu pembeli buku. Karena saya sudah pernah mengubah tabel pembeli menjadi pembeli buku, maka saya akan mengubahnya tabel pembeli buku menjadi tabel pembeli menggunakan rename. Berikut adalah tampilannya. Selanjutnya saya akan update pembeli buku, set alamat pembeli Karawang berdasarkan alamat pembeli Karawang Jaya menggunakan update. Berikut adalah tampilannya. Lalu di sini saya akan buat alias untuk tabel pembeli dengan nama aliasnya adalah TP. Kemudian tampilkan record hanya file nama pembeli, jumlah beli, dan total bayar menggunakan select. Nah, di sini tampilannya. Lalu di sini saya juga akan membuat alias dengan nama harga, rata harga untuk mencari nilai rata-rata harga buku menggunakan select AFG. Nah, di sini tampilan rata harganya. Perkenalkan, nama saya Renggani Sri Maniken, kelas 12 2A14 dengan NIM 122001163. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan selanjutnya. Selanjutnya ada buat alias dengan nama total dan merupakan hasil perkalian antara field jumlah beli dengan total bayar, kemudian tampilkan isi record berdasarkan pembeli buku. Selanjutnya di sini saya akan mengcoding caranya. Yang pertama-tama ada select nama, jumlah beli, koma, ada total bayar, koma, enter, kita tulis jumlah beli kali di sini kita menggunakan bintang. Selanjutnya kita lanjut seperti ini, total bayar AS atau AS total
Terus kita enter lagi from pembeli buku, from pembeli buku. Jangan lupa titik koma. Dan di sini ada tampilannya seperti ini. Yang berikutnya ada tampilkan hanya field nama atau diambil dari tabel pembeli buku, judul buku, total bayar dengan menggunakan fungsi inner join. Codingannya seperti ini. Select pembeli buku, titik nama, koma, judul buku, koma, total bayar, enter, from, enter lagi, pembeli buku inner join, buku on, pembeli buku, titik, ID buku. ID buku jangan lupa dipakai sama dengan, jadi ID buku sama dengan buku ID, seperti ini codingannya. Jangan lupa selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Dan penampilannya seperti ini. Selanjutnya ada tampilkan hanya field nama diambil dari tabel pembeli buku, jumlah beli, total bayar, total, bonus. Total merupakan alias yang dibuat, total didapat dari jumlah beli dikali total bayar. Buat alias kembali dengan nama bonus. Bonus didapat jika totalnya lebih besar dari 100.000, yaitu dapat stiker. Gunakan inner join untuk mendapatkan hasilnya. Selanjutnya mari kita coding. Select pembeli buku, titik nama, koma, jumlah beli. Setelah total bayar di sini kita enter dan kita lanjut jumlah beli dikali total bayar, as total, koma, enter, if jumlah beli dikali total bayar lebih besar 100.000. 100.000 di sini jangan kita kasih titik karena nanti akan error. 100.000, koma, stiker, koma, tidak dapat as bonus. Enter, from, enter lagi pembeli buku, inner join, buku, on, pembeli buku, ID buku sama dengan buku ID buku. Ini sama seperti yang di atas tadi. Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Dan seperti ini penampilannya. Perintah selanjutnya yaitu hapus data dari tabel pengarang berdasarkan nama penulis. Nama penulisnya yaitu PDByte. Mari kita ketik seperti ini. Delete from pengarang, where nama penulisnya itu PDByte. Jangan lupa selalu diakhiri dengan tanda titik koma, enter. Mari kita lihat, select bintang from pengarang, tanda titik koma, dan seperti ini tampilannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.